Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan baik. Senang sekali saya Putri Windasari dan Rehana Mezia kembali menemani Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani waktu istirahat Anda siang ini. Ya, dan langsung saja Putri dan juga pemirsa kita ke informasi yang pertama, yakni sebuah mobil pengangkut alat berat menabrak tembok gerbang sekolah pesantren di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Peristiwa itu membuat seorang bocah berusia 5 tahun tewas tertimpa reruntuhan beton. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik sebuah truk pengangkut alat berat menabrak tembok pintu gerbang Pondok Pesantren Baitul Arkom di Kelurahan Polinggona, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Saat kejadian, ada dua anak berjalan hendak melewati gerbang. Satu di antaranya, usia 5 tahun, tewas tertimpa reruntuhan gerbang. Peristiwa itu terjadi Sabtu lalu saat sebuah truk hendak masuk ke lingkungan pesantren. Namun saat melewati gerbang, supir tak memperhitungkan muatan yang terlalu tinggi hingga menyangkut dan merobohkan beton gerbang. Dan saya saksikan Pak, di situ ada anak. Nah, anak itu mungkin lagi ingin melihat mobil membawa alat berat. Nah, tapi setelah itu saya lihat sudah tidak ada. Ternyata pas saya konfirmasi terus keliling, saya lihat di situ ternyata anak sudah tergencet. Sebenarnya pengemudi ini bukan pengemudi asal dari kendaraan. Jadi sebenarnya dari orang tuanya, kemudian orang tuanya menyuruh si anak ini untuk mengendarai mobil tersebut. Sehingga mungkin ada kelalaian bagi pengemudi di situ bahwa pengemudi tersebut tidak dapat memperhitungkan muatan kendaraan. Pasca kejadian itu, supir truk langsung ditahan di Polres Kolaka untuk menjalani pemeriksaan. Supir diketahui tidak memiliki surat izin mengemudi, polisi telah menyita truk dan muatannya sebagai barang bukti. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, Raja Pudin, TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui kronologi kejadian sudah bergabung bersama kami Apep Hasanuddin, saksi mata yang juga pengurus pondok pesantren. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Apep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Apep, bisa diceritakan Anda saksi mata kejadian tersebut, bagaimana awal mulanya sehingga truk bisa menabrak pesantren? Oh iya, waktu kejadian kebetulan saya berada di mobil pick up bersama teman. Kemudian mobil tersebut, mobil pengangkut staff, itu dia biasanya kalau kita masuk di bagian pesantren, itu mobil pengangkut itu eskavator biasanya berhenti di gerbang. Tetapi kami perhatikan mobil itu terus melaju. Dan saya perhatikan juga pada saat itu ada dua anak yang mungkin kebiasaan di kita di sini ini, kalau ada mobil besar dia biasa melihat dan biasa meminta om toilet begitu. Nah, kebetulan naas saat itu mobil tersebut langsung melaju saja. Nah, sehingga disitulah kemudian menabrak pintu gerbang pondok dan runtuh. Dan di situ saya perhatikan anak dari dua itu, saya perhatikan yang satu dia loncat menghindar, tetapi kayaknya yang satu ini saya perhatikan tidak ada. Maka saya cari di sekelilingnya. Ternyata setelah saya cari di sekelilingnya, saya lihat sudah tergencet reruntuhan tersebut, sehingga di situ tidak sempat tertolong karena memang sudah meninggal dunia. Begitu. Baik, Pak Apep, biasanya mobil truk tersebut melewati ke jalan itu atau seperti apa? Ya, kalau seandainya masuk ke lingkungan pondok ini, biasanya mobil yang pengangkut alat-alat berat itu berhenti terlebih dahulu. Berhenti, kemudian diturunkan alat berat. Itu. Tapi
pada kemarin itu dia tidak berhenti. Malahan kita juga sempat memberikan klakson, tetapi tidak berhenti juga, begitu. Oke, Pak Apep, tapi emang truk ini adalah pesanan ataupun juga orderan begitu dari pihak pesantren atau bagaimana infonya? Bukan, jadi ini truk ini, pengangkut ini adalah pesanan dari desa sebelah. Jadi melewati jalanan pondok pesantren. Jadi itu yang kami dengar dari warga. Oke, Pak Apep, kalau boleh tahu, korban ini anak pesantren di sana atau seperti apa, Pak? Ya, jadi anak ini dia itu adalah anak pembina di sini, ustadz di sini. Kemudian lingkungan pesantren ini memang biasa main anak-anak di sekitarnya, gitu. Nah, mungkin ini anak-anak ini kan baru umur kecil dia, sehingga dia tidak tahu perhitungan ataupun bagaimana ataupun apa, karena biasanya juga kalau ada truk atau dan sebagainya mereka seperti anak-anak yang lainnya, jadi meminta contohnya om tololet dan sebagainya. Tetapi saat itu memang kecelakaan terjadi begitu. Baik, Pak Apep, untuk kerusakan gerbang begitu ataupun juga insiden ini siapa yang bertanggung jawab, Pak Apep? Ya, kebetulan kemarin itu ada somasi kemudian dari pihak yang membawa tronton, kemudian eskavator, mereka siap bertanggung jawab. Baik, Pak Apep, terima kasih banyak sudah bercerita di Apa Kabar Indonesia Siang mengenai hal tersebut dan semoga kejadian ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Terima kasih, Pak Apep. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang pria tega membuang jasad sang pacar ke dalam jurang di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Korban tewas saat diminta sang pacar berhubungan badan secara tak lazim. Beginilah kondisi lokasi penemuan jenazah MP, wanita 20 tahun yang tewas di tangan sang pacar. Jasad MP dibuang ke dalam jurang Jalan Lintas Medan Brastagi, Desa Daulu, Kecamatan Brastagi, Sumatera Utara, 22 Oktober lalu. Jenazah korban dibungkus menggunakan sebuah tenda plastik, tikar, dan dimasukkan ke dalam tas plastik besar. Pihak kepolisian langsung mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit terdekat. Pelaku, JFT alias JO yang merupakan pacar korban, tega membuang jasad kekasihnya karena panik lantaran sang pacar tewas saat mereka berhubungan badan. Kejadian bermula ketika pelaku yang memiliki perilaku kekerasan seksual menyimpang memukuli korban dengan gagang sapu dan tangan pada bagian kepala serta badan. Direktur Kriminal Umum Polda Sumut menyampaikan bahwa pelaku dan korban sudah tinggal bersama sejak 1 bulan terakhir. Dan untuk 2 anggota polisi yang merupakan rekan pelaku dan mengetahui kejadian naas tersebut telah diamankan dan ditempatkan pada tahanan khusus. Tersangka melakukan kekerasan berlebihan dan akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. 2 anggota itu seperti 2 orang ini hanya melakukan pembiaran bahwa ada kejahatan tapi tidak dilaporkan kepada pimpinan, sehingga kita terapkan pasal 221 dan saat ini mereka dipansus oleh Propam paralel dengan penyidikan yang kami lakukan. Atas perbuatannya, pelaku diganjar pasal 351 Junto 55 KUHP, kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, kini pemirsa, kebakaran di Kota Tangerang di mana sudah lebih dari 12 jam, kebakaran masih terjadi di pergudangan Indoraya Karawaci, Kota Tangerang. Kobaran api belum dapat dijinakkan karena petugas terkendala sumber air.
Kebakaran masih terjadi di pergudangan Indoraya Karawaci, Kota Tangerang, meski kebakaran sudah terjadi lebih dari 12 jam. Asap pekat terlihat membumbung tinggi di area gudang yang terbakar. Api terus membakar gedung yang berisi gudang makanan ringan dan gudang percetakan. Struktur bangunan gudang sudah miring akibat tiang roboh terkena kobaran api. Banyaknya material yang mudah terbakar serta bahan kimia membuat api masih terus berkobar. Sulitnya sumber air menjadi kendala utama dalam menjinakkan si jago merah. Untuk kendala di lapangan terkait dengan kebakaran di PT Indoraya, sampai dengan saat ini memang kita masih melaksanakan upaya pemadaman. Terkendala dengan yang pertama itu suplai air, karena memang kondisi suplai airnya agak jauh dari lokasi. Kemudian yang kedua, bahan yang terbakar kebetulan memang ini tinggal satu titik, dan titik tersebut itu bahannya bahan plastik. Ada 40 petugas kebakaran dari BPBD Kota Tangerang dibantu Damkar Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan yang terus berjibaku memadamkan api. Sejauh ini tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pengemudi kendaraan di Tangerang Selatan, Banten diamuk massa setelah kabur, tidak membayar bahan bakar minyak di sebuah SPBU dan menabrak pemotor. Pengemudi kendaraan ini menjadi bulan-bulanan massa setelah menabrak pengendara motor di kawasan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Sopir tersebut kabur setelah mengisi BBM di sebuah SPBU. Petugas keamanan SPBU berusaha mengejar pengemudi mobil yang kabur dengan kecepatan tinggi dan menabrak dua sepeda motor di depan Mall Bintaro Exchange, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Mobil tersebut menjadi bulan-bulan dan massa yang kesal. Sopir yang di dalam mobil pun dipaksa keluar oleh massa. Teriakin maling dari pom bensin itu, teriakin maling. Oh, dari awalnya dari pom bensin itu ya, nggak ngisi yang nggak bayar itu ya? Nggak bayar. Terus mobil diamuk sama security-nya, dikejar dah sama pemotor lain. Ya. Di sini di depan Exchange Mall ya, dapatnya ya. Guna kepentingan penyelidikan, pengendara beserta mobilnya berada di Polsek Pondok Aren. Dari Kota Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan pemirsa, tapi setelah jeda berikut ini tetap di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ketua KPU Kabupaten Sorong didampingi Kadif Teknis Selasa siang meninjau lokasi debat pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dipusatkan di gedung Aimas Convention Center Kabupaten Sorong. Persiapan debat kedua telah rampung sekitar 95%. Ketua KPU Kabupaten Sorong, Franky Duit, didampingi Kepala Divisi Teknisnya Abdul Salam meninjau langsung proses persiapan debat terbuka putaran kedua yang akan berlangsung pada Selasa sore dan disiarkan secara langsung oleh TV One. Seluruh persiapan debat berjalan lancar dan sudah mencapai 90%. Pihak KPU Kabupaten telah siap melakukan debat terbuka putaran kedua. Debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong yang diikuti oleh dua pasangan kandidat, yakni nomor urut 1 pasangan Joni Kamuru dan Sutejo, dan paslon nomor urut 2 Musa Lazarus Malagam dan Suprapto. Para kandidat calon bupati wakil bupati diharapkan dapat memanfaatkan momentum debat ini sebagai sarana menyampaikan ide dan program kerja agar para pemilih bisa menentukan pilihan mereka demi kemajuan Kabupaten Sorong. Persiapan debat pada kesempatan pagi hari ini sudah 95%, 5%-nya nanti sebentar
siap tampil pada jam atau pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Pada prinsipnya sudah siap, mulai dari kami penyelenggara. Tadi malam kita sudah sama-sama dengan LO dari kedua pasangan calon melakukan rapat koordinasi terakhir untuk persiapan debat pada sebentar di pukul 16 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Timur. Sementara untuk mengamankan jalannya debat terbuka putaran kedua, aparat kepolisian Polres Aimas telah menerjunkan personilnya di sekitar lokasi debat. Para pendukung masing-masing paslon dihimbau untuk tetap menjaga Kamtibmas selama proses debat berlangsung. Dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Hanafi Tianlean, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui bagaimana persiapan jelang debat kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong, sudah ada rekan kami Yakini Vena Kintan yang akan mengabarkan. Vena, selamat siang, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Rehana, Putri dan juga pemirsa. Saya sudah terbang jauh-jauh dari Jakarta ke Sorong, Papua Barat Daya untuk menyaksikan secara langsung dan juga memandu jalannya debat putaran kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong 2024. Dan untuk mengintip sedikit bagaimana persiapan dari debat putaran kedua di Kabupaten Sorong, kami akan ajak Anda pemirsa untuk berbincang bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong, ada Bapak Franky Duit. Selamat siang Pak Franky. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Pak Franky, ini kan kurang dari 1 jam lagi akan segera dimulai ya debat putaran kedua bagi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong. Persiapannya kurang dari 1 jam lagi, seperti apa Pak Franky? Ya baik, terima kasih. Tentunya persiapan kami sudah sangat siap dan tentunya sebentar di pukul 16.00 waktu Indonesia Timur atau jam 14.00 waktu Indonesia Barat akan live secara langsung lewat stasiun TV One di Aimas Convention Center. Tentunya debat ini akan adu gagasan, visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong nomor 1 dan juga nomor 2. Ya, menarik Pak. Ini kalau kita simak tema dari debat putaran kedua ini adalah peningkatan SDM dan juga pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Sorong. Apa yang sebetulnya diharapkan oleh KPU dan juga masyarakat dengan adanya tema dari debat kedua kali ini? Ya, baik, tentunya sebelum tema ini diangkat, kami Komisi Pemilihan Umum beserta kedua pasangan calon melakukan rapat koordinasi untuk menentukan tema. Nah, dari tema ini yang kita tawarkan kepada kedua pasangan calon, mereka sama-sama menyepakati tema yaitu peningkatan sumber daya manusia dan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Sorong. Tentunya tema ini kami berharap supaya dijadikan visi dan juga bahan mereka untuk memberikan visi misi dan menyampaikan kepada masyarakat untuk masyarakat dapat melihat apa program-program kerja mereka yang akan ditawarkan pada saat debat nanti. Oke, itu yang diharapkan KPU dan juga masyarakat tentunya, dan kita harapkan nanti pada saat debat bisa terwujud harapan-harapannya. Tapi Pak, bicara soal persiapan lainnya, pengamanan tentunya di Hotel Aimas di Kabupaten Sorong ini, persiapannya sudah seperti apa sih Pak? Iya, tentunya kami sangat berterima kasih kepada pihak keamanan, dalam hal ini Polres Sorong. Selama ini komunikasi kami secara intens terbangun dengan pihak keamanan dan juga pemerintah Kabupaten Sorong bersama kolega kita yaitu Bawaslu. Tentunya pengamanan sudah kami koordinasikan dan sudah kami melakukan rapat koordinasi beberapa kali untuk melakukan pengamanan. Tentunya dari pengamanan itu pihak kepolisian yang akan memetakan keamanan. Namun kami sudah menyampaikan juga kepada kedua pasangan calon bahwa keamanan dan kenyamanan adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Oke, terakhir Pak, singkat saja bisa memberikan himbauan kepada masyarakat Sorong mungkin yang nanti akan menyaksikan debat. Himbauannya silakan Pak. Iya, himbauan kami kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sorong, mari silakan menyaksikan debat publik putaran kedua di ACC atau lewat
stasiun TV, TV One, dan juga ada beberapa TV lokal yang menyiarkan. Silahkan masyarakat Kabupaten Sorong dapat menyaksikan dan juga melihat visi dan misi dari kedua pasangan calon. Tentunya mari sama-sama kita menjaga kenyamanan di Kabupaten Sorong dan sama-sama kita menciptakan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sorong secara martabat dan juga berintegritas. Baik, tentunya jangan lupa saksikan debat putaran kedua di TV One pukul 14 waktu Indonesia Barat dan juga 16 waktu Indonesia Timur. Terima kasih banyak Pak Franky Dwight atas waktunya. Semoga sukses acara nanti. Terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, itu dia tadi Putri Rehana, laporan langsung dari Sorong, Papua Barat Daya. Saya kembalikan kepada Rehana dan juga Putri di studio. Baik, terima kasih Vena Kintan mengabarkan langsung dari Sorong, Papua Barat Daya. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan hadirkan informasi lainnya. Di antaranya ratusan warga memblokade jalan menuntut aparat kepolisian segera menangkap pelaku tabrak lari di Nusa Tenggara Barat. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Ratusan warga memblokade jalan di Kelurahan Kandai 2, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Massa menutup akses jalan raya menggunakan kayu batu serta membakar ban bekas. Massa menuntut pihak kepolisian segera menangkap pelaku tabrak lari yang mengakibatkan salah seorang korban meninggal dunia. Sempat terjadi ketegangan saat aparat hendak membuka paksa blokade jalan. Massa ngotot akan tetap melakukan aksi tutup jalan hingga tuntutan mereka dipenuhi. Bahkan salah seorang pengendara nyaris jadi bulan-bulanan warga saat hendak melintasi blokade jalan warga. Usai Kapolres Dompu menemui dan juga memberikan penjelasan kepada massa yang hadir, massa pun membubarkan diri. Menurut Kasat Lantas Polres Dompu, kasus ini memang masih dalam penyelidikan dan aparat telah mengantongi sejumlah barang bukti berupa CCTV, keterangan saksi dan juga korban hingga olah TKP pun telah dilakukan untuk mengungkap kasus tabrakan ini. Kami dari Satlantas Polres Dompu sudah melakukan langkah-langkah dan upaya. Yang pertama itu olah TKP. Yang kedua itu kita memeriksa saksi dan korban, dan sekarang yang paling terakhir kita mendalami dengan alat bukti yaitu berupa CCTV. CCTV yang sudah kita lakukan pengecekan yaitu ada 5 titik CCTV, dan kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Dompu untuk tidak melakukan tindakan kontraproduktif dan tidak melakukan tindakan anarkis. Kasus tabrak lari ini terjadi pada malam hari di Desa Mangge Nai Dompu saat 3 pemuda berboncengan dari arah timur sepulang dari rumah temannya. Sementara dari arah barat datang sebuah truk roda 6. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Eka Husni, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya, yakini BMKG memberi peringatan sejumlah daerah di Indonesia terdampak suhu panas berlebih yang terjadi di hari ini. Ya, suhu di sejumlah daerah dapat mencapai 37 derajat hingga 38,4 derajat Celcius. Berdasarkan analisa tim ahli meteorologi BMKG, sampai Senin siang tercatat suhu tertinggi melanda wilayah Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yaitu mencapai 38,4 derajat Celcius. Kondisi cuaca panas maksimum lebih dari 37 hingga 37,8 derajat Celcius terdeteksi menerpa wilayah Majalengka, Jawa Barat, Semarang, Jawa Tengah, hingga Bima, Nusa Tenggara Barat dalam 24 jam terakhir. BMKG mengimbau agar masyarakat tidak sembarangan membakar apapun di lahan kosong, di hutan, maupun penampungan sampah. Dan untuk melindungi mata, untuk diimbau menggunakan topi, payung, serta kacamata hitam. Bila perlu, memakai tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan ultraviolet.
Ya pemirsa, kita langsung saja menuju Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Di sana cuaca sangat panas, mencapai 38,4 derajat Celcius. Kita sudah tersambung dengan Bapak Agus Karyanto, Kepala Stasiun Meteorologi Gewayantana Larantuka. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mbak Putri. Baik, Pak Agus bisa dijelaskan mungkin fenomena apa yang terjadi saat ini sehingga cuaca panas, begitu panas lah ya, merata melanda Indonesia Pak saat ini? Waktunya, jadi memang untuk Flores Timur sempat terjadi suhu yang panas, yaitu di atas 37 bahkan menjelang 38. Tapi belakangan ini sudah mulai membaik, yaitu ini sesuai dari perakiraan para forecaster kita. Kondisi cuaca Flores Timur pada umumnya cerah berawan sampai berawan dengan suhu udara berkisar 25 sampai 36 derajat Celcius. Dan kelembapan berkisar antara 50 sampai 85%. Arah anginnya selatan dan kecepatan berkisar antara 4 sampai 10. Cuma sering terjadi squall, yaitu angin kencang yang tiba-tiba. Jadi untuk kondisi panasnya ya memang ini masih dalam posisi menjelang pancaroba, Mbak. Jadi sesuai perakiraan dari tim untuk klimat Kupang, jadi memang awal November ini diperkirakan sebagian wilayah Flores, terutama Flores bagian barat, ini untuk Flores bagian Manggarai sudah memasuki musim hujan, sementara yang lain dengan puncak musim hujan di Januari sampai Februari, Mbak. Baik, Pak Agus, perkiraan cuaca panas ini sampai kapan, Pak? Ini karena pancaroba, jadi kemungkinan menjelang musim hujan, Mbak. Di awal November jadi ya diperkirakan sudah mungkin, musim hujan ya? Ya, mungkin pertengahan November udah mulai ada hujan untuk Flores Timurnya, jadi diharapkan ya cuaca mulai membaik lah. Berarti masih normal ya sebenarnya ya Pak, saat ini mungkin masih cuacanya masih panas begitu karena memang lagi pancaroba gitu. Tapi untuk wilayah-wilayah mana saja Pak yang kemudian cuaca panas ini terjadi? Tadi di Larantuka, kemudian ada wilayah mana lagi potensi cuaca panas ini Pak? Untuk wilayah Flores sendiri rata-rata hampir semua Mbak, termasuk Maumere, Ende, dan Manggarai Barat, kecuali Manggarai sama untuk Jawa Mbak, itu karena posisi di ketinggian, jadi untuk panasnya tidak terlalu ekstrim kayak di daerah pantai. Baik, Pak Agus, untuk dampak dari cuaca panas ini seperti apa Pak Agus? Ya, kita paling ini mengalami kekeringan, terutama kayak ini untuk komoditas jambu mete di Flores Timur ini kebanyakan gagal buah, Mbak. Ya, Pak Agus, mungkin sedikit saja Pak Agus, singkat saja anjuran dari BMKG untuk masyarakat seperti apa Pak? Ya, diharapkan masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan, terutama dalam hal membuka lahan pertanian menjelang musim hujan, juga membuang sampah sembarangan, serta diharapkan memakai masker. Baik, Pak Agus, terima kasih banyak Pak Agus sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu Pak Agus. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pasca kejadian kasus pemerkosaan 2 bocah kakak beradik, hingga kini kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Polda Jawa Tengah. Pihak keluarga memohon agar kasus tersebut segera selesai, ditangani dan meminta keadilannya. Inilah suasana rumah korban pasca terjadinya kasus pemerkosaan kakak beradik yang membuat heboh Purworejo.
Suasana rumah korban tampak sepi dan kondisi rumah sangat memprihatinkan. Menurut keterangan keluarga, kedua korban saat ini sudah mulai ceria dan tersenyum seakan tidak terjadi apa-apa. Sebelum kasus ini viral, kedua korban mengalami kondisi terpuruk. Aktivitas kedua korban, salah satunya korban DSA, kesehariannya mulai untuk belajar mengurus anaknya pelan-pelan. Pihak keluarga menjelaskan bahwa kedua korban sudah mulai diajari mengurus anak dengan sabar. Alhamdulillah anak-anak udah mulai ceria, sudah mulai senyum. Saya minta keadilan. Ini proses ini saya minta secepatnya, cepat selesai, jangan lama-lama. Keluarga korban berharap dalam kasus yang menimpanya akan segera selesai dan meminta keadilan seadil-adilnya agar para terduga pelaku segera ditangkap. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui perkembangan korban pemerkosaan kakak beradik, kita sudah bersama dengan pihak dari keluarga dan juga pihak dari kuasa hukum yang sudah terhubung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, mungkin kita akan terlebih dahulu untuk berbincang bersama dengan Ibu Sri Puji Astuti selaku bibi korban. Selamat siang Bu. Ibu, mungkin bisa dijelaskan sedikit saat ini seperti apa kondisi di sana dan juga kronologi kejadiannya seperti apa Bu? Ceritakan kondisi sekarang. Bisa diulang Bu pertanyaannya. Ya, mungkin Ibu Sri boleh diceritakan bagaimana kronologi kejadiannya dan saat ini kondisinya seperti apa Bu? Kronologinya Ceritakan yang keras. di awal nggih. Ya. Dari awal yang dari Pak RT. Iya, dari awal. Dari awal yang saya ketahui, saya waktu itu siang hari saya didatengin Pak RT. Pak RT terus ngabarin saya bahwa anak ini hamil. Terus saya sempat kaget. Saya langsung menunggu anak ini pulang sekolah dulu. Jam 2:30 langsung saya tak suruh duduk dulu. Habis itu sholat terus makan. Baru saya tanya, saya buka kerudungnya, ternyata rambutnya udah dipotongin sendiri. Terus saya pegang perutnya, perutnya udah kelihatan ya seorang ibu itu paham gitu. Ya, ada perubahan bentuk. Terus anaknya langsung nangis. Saya nggak mau hamil, saya pengen sekolah. Terus saya nggak kuat. Akhirnya pada nangis semua. Terus sorenya habis maghrib langsung saya bawa ke bidan yang terdekat. Dicek ketahuan hamil anak ini. Nah, bidan besok paginya langsung disuruh ke puskesmas. Puskesmas langsung dirujuk ke Permata. Langsung di USG bahwa anak ini udah hamil. Selanjutnya saya langsung ke Permata, itu diantrin sama Bukado sama suami saya. Saya nggak ngantar karena saya nggak kuat. Akhirnya ada hasil USG, terus pulang. Terus 2 hari kemudian langsung cari para pelaku. Anak ini langsung nunjuklah si Aldi. Pakai inisial. Pakai si A. Terus akhirnya saya ke rumah pelaku itu, saya memang nggak ikut. Yang ikut suami saya, Bukadus, sama tetangga. Terus ketemulah orang tua pelaku semuanya. Ya sempat
sempat pada kaget semua. Dari kuasa hukum. Bapak mungkin boleh diceritakan juga informasinya soal adanya dugaan menutup-nutupi kasus ini, bagaimana ceritanya, Pak? Sampaikan. Kalau kami dari kuasa hukum, kami pada awalnya ketika klien kami ini, dalam hal ini Ibu Tuti ini datang ke kantor kami sebelum melangkah lebih lanjut, kami melakukan klarifikasi pihak kelurahan, ke desa. Dalam hal ini setelah berbagai kita melakukan klarifikasi, kami melakukan analisa ya. Analisa kami adalah memang sudah dilakukan sebuah mediasi, tapi menurut kami mediasinya ini tidak maksimal, dan dalam tanda petik ada tanda tanya apa ini. Begitu. Masih lebih lanjut, Pak. Kemudian akan dibawa kemana nantinya, dan juga korban serta pelaku ini sudah ada informasinya, Pak? Namanya mungkin atau inisialnya seperti apa, Pak? Untuk para pelaku sudah kita kantongi beberapa nama seperti yang kemarin sudah disampaikan itu. Cuman untuk pelaporan kita sudah ada beberapa terduga pelaku yang dalam hal ini. Oke, baik Pak. Lalu untuk proses pemeriksaan lanjutan sudah sampai mana saat ini, Pak? Apakah ada berapa sebenarnya total pelaku kejahatan ini? Untuk total pelaku kejahatan di sini kurang lebih ada 12 pelaku. Kita karena ini adalah korban ini anak-anak, makanya kita juga dalam hal menggali, mencari informasi, karena ini waktunya juga sudah lumayan. Pak, mungkin baik, saya akan ke keluarga korban sebelum menutup perjumpaan kita. Sedikit harapannya mungkin Bu, seperti apa, singkat saja? Bagaimana Bu? Kurang jelas. Harapan dari keluarga korban untuk kejadian ini? Kalau harapan kami dengan adanya kejadian ini adalah proses hukum yang secepat-cepatnya transparan, dan klien kami, anak korban mendapatkan keadilan. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bergabung. Kita harapkan semoga kasus ini bisa berjalan ataupun juga bisa terbuka seadil-adilnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, dan pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan, tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Di tengah kondisi ekonomi nasional dan global yang lesu, terdapat 5 pabrik di Kulon Progo yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Salah satu diantaranya telah mem-PHK massal sebanyak 814 karyawan. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kulon Progo melakukan monitoring atas pemutusan hubungan kerja massal pada sektor perindustrian di Kulon Progo. Hal ini terjadi lantaran kondisi ekonomi nasional maupun global yang sedang lesu. Setidaknya terdapat 5 pabrik yang melakukan hal serupa untuk menjaga kestabilan ekonomi masing-masing. Namun salah satu di antaranya, pabrik terbesar di Kulon Progo, telah melakukan PHK massal dengan mem-PHK 814 karyawan dari total 1.532 tenaga kerja dalam pabrik tersebut. Termonitor bahwa telah terjadi PHK terhadap 814 tenaga kerja dari 1.532 karyawan PT SCI. Pastikan bahwa hak-haknya terpenuhi. Hal ini juga sudah diatur di dalam PP 35 tahun 2021 dan peraturan perusahaan tentang hak-hak karyawan bila mana terjadi PHK. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Saya Rehana Mezia dan juga
Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.